didanai. Kenapa kemudian biodiesel itu semuanya harus didanai? Oke, presentasi saya, Bang Topan dan juga Bapak Ibu semuanya, ini garis perintah, judulnya itu perintah. Segera libatkan petani dalam rantai pasok biodiesel. Nah, mengapa? Pertama itu kita lihat dulu soal latar belakang, bahwa kalau SDM itu kan sudah menetapkan 18 industri ya yang memperoleh jatah untuk penyedia biodiesel. Yang kemudian mereka menjalankan program B30. Namun dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh SDM itu memang belum ada syarat-syarat khusus bagi penyedia jasa biodiesel itu, dalam konteks membangun kemitraan petani dan juga pemberdayaan petani. Di sisi yang lain juga, Bang Topan dan juga Bapak Ibu semuanya, kan ada yang namanya pungutan ekspor biodiesel itu. Kalau dulu saat B20 dan juga B30 itu, saya kira ada defisit yang besar di DPD-PKS. Dan saat itu pungutannya masih sekitar 50 sampai 50 US dollar per ton. Dan dengan pungutan sebesar itu pun BPD-PKS saya kira dan juga Kementerian Keuangan mengalami surplus, karena dengan pungutan sebesar itu, dengan besaran pungutan sebesar itu saja masih ada dana yang ada. Tetapi dengan peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, ada peraturan Menteri Keuangan 191, itu kemudian merubah prosesnya, merubah mekanismenya, di mana pungutan itu bergantung pada fluktuasi harga CPO. Jadi harga CPO sekarang, ya tadi Bang Topan sudah sampaikan, harga CPO kita sekarang itu udah besar. Ini sejarah sawit Indonesia mungkin ini yang paling besar. Tetapi Bapak dan Ibu semuanya, peraturan Menteri Keuangan ini menurut saya itu tidak relevan. Mengapa tidak relevan? Karena tidak ada pengeluaran yang maksimal begitu. Tidak ada pengeluaran yang sangat relevan agar pungutan itu segera dinaikkan. Karena toh tidak ada B40, kemudian itu juga program replanting itu juga begitu-begitu saja. Kemudian itu juga program penguatan SDM petani begitu-begitu juga. Jadi belum ada kebutuhan yang mendesak untuk dibuat pungutan itu menjadi lebih besar. Jadi dan kami sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak. Dan tadi pagi saya berkomunikasi dengan orang di Kementerian Perekonomian bahwa ya mungkin akhir bulan ini mereka akan merevisi dan juga merubah pungutan tersebut. Bapak dan Ibu semuanya, ini juga ada masalah. Ini sebagai salah satu contoh ya. Ini riset yang dilakukan oleh SPKS itu sebagai contoh. Ini untuk penyedia jasa industri biodiesel yang dimiliki oleh Wilmar misalnya, yang memang dalam rantai pasoknya itu belum melibatkan koperasi-koperasi petani. Bahkan di dalam contoh kasus B20 kami melihat bahwa para suppliers itu adalah mayoritas adalah perusahaan-perusahaan besar saja, dan di dalamnya itu ada juga perusahaan-perusahaan asing. Ada 3 dari Malaysia, ada 1 dari Sri Lanka yang menjadi suppliers untuk untuk bahan baku biodiesel itu. Pertanyaan kan kemudian dan membuat tersinggung kami di petani sawit itu adalah
Ngapain orang asing terlibat, perusahaan asing terlibat dalam rantai pasoknya, sementara kami yang orang Indonesia itu yang petani skala kecil, ikutin aturan Indonesia, tertib mengelola kebun sawit, kenapa kami didiskriminasikan begitu, tidak dilibatkan, kenapa mereka dilibatkan, kami tidak. Kan ini yang membuat petani sawit itu tersinggung berat, dan saya diprovokasi oleh para petani anggota-anggota SPKS dari daerah, ayo segera bersuara lantang menjadi orang yang terdepan dari para petani sawit. Ya sekarang itu ya begitu perasaannya Bang Topan dan teman-teman. Kemudian itu juga perlu ada keseimbangan hulu dan hilir. Sekarang itu misalnya begini, katakanlah misalnya ada kampanye negatif di luar sana begitu. Tetapi menurut saya begini, penting memang ada keseimbangan antara hulu dan hilir. Sebagaimana kita ketahui, energi yang paling besar dari stakeholders kelapa sawit itu perhatiannya pada sektor hilir termasuk promosi sawit. Pergi diplomasi dan segala macam, tetapi hanya sedikit gerombolan, hanya sedikit kelompok yang fokus pada perbaikan di sektor hilir, di sektor hulu gitu. Seperti misalnya untuk pembangunan kelembagaan, penguatan SDM petani segala macam, itu jarang sekali dilakukan. Tetapi ini tidak ada keseimbangan antara intervensi di hulu dan hilir, sehingga apa yang terjadi? Ada miss gitu ya antara apa yang dilakukan di hilir sama yang di hulu begitu. Dan kalau saya melihat bahwa dana pungutan sawit untuk biodiesel itu adalah dana yang bersumber dari hulu gitu. Kalau untuk industri biodiesel ini kan sebenarnya dia itu di hilir. Kalau kata senior saya Bang Maruli Gultom itu bahwa industri hilir sekarang yang memegang industri biodiesel ini itu disubsidi oleh hulu. Nah, pertanyaan besarnya lagi itu adalah apakah dana yang bersumber dari hulu itu ada kontribusi tidak untuk kembali ke hulu? Oke, ada salah satunya itu permajaan sawit. Tetapi kan bukan hanya terkait dengan permajaan sawit, ada hal-hal banyak sekali yang memang belum menjadi perhatian bersama. Saya lanjut lagi, mungkin saya mau lewat saja. Begini, untuk poin ini sebenarnya kalau pungutan sekarang itu, ini slide ini menunjukkan begini. Dulu kan pernah ada Presiden Jokowi itu menghentikan pungutan. Waktu dia mengunjungi misalnya Riau dan juga Jambi, dia suruh petani-petani sawit itu tanam pete sama tanam jengkol katanya. Nggak usah lagi tanam sawit. Mengapa? Karena saat itu tuh harga anjlok banget. Itu sebelum Pilpres, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah habis dari kunjungan lapangan itu, Presiden Jokowi kemudian memerintahkan Pak Darmin Nasution untuk menghentikan pungutan itu, 0 pungutan. Nah, tahu tidak, setelah 0 pungutan itu, harga TBS itu pelan-pelan berangsur naik. Ini saya grafiknya di sini. Di saat itu 1.000 rupiah, 1.041 rupiah. Tapi setelah pungutan itu dihentikan di Desember 2018, itu pungutan itu berangsur-angsur naik begitu. Ini menunjukkan bahwa memang ada dampak yang besar dari pungutan itu untuk petani swadaya. Karena apa? Karena yang dipungut itu adalah harga CPO-nya. Kalau sementara di harga TBS untuk menghitung harga TBS di petani itu adalah indikator besar banget. Kalau harga CPO-nya itu tinggi, maka harga TBS di petani itu juga tinggi. Tetapi kalau rendah, maka TBS petani itu juga rendah. Mengapa? Karena penghitungan rumusan harga sawit TBS di petani itu sangat erat kaitannya, atau faktor utama atau faktor pendukungnya itu adalah harga TBS. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau misalnya teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya bertanya kepada saya,
Kalau misalnya pungutan sebesar sekarang, misalnya sebesar 250 US dollar per ton, berapa harga TBS yang tergerus di petani? Saya akan menjawabnya dengan kalkulasi, dengan gambaran, dengan simulasi yang sudah kami buat, itu sekitar Rp600. Rp600 per kilogram TBS di petani. Jadi kalau harga sekarang itu teman-teman, saya tadi lihat harga di petani sawit, itu ada yang 2.400, ada yang 2.300, ada juga yang 1.900, maka harga TBS sebenarnya untuk saat ini itu sudah Rp3.000. Saya semalam juga berkomunikasi dengan petani sawit di Malaysia, harga di sana sekarang itu Rp3.400, padahal tidak ada B20, B30 segala macam, mereka itu masih kecil biodieselnya. Jadi ini yang saya mau bilang bahwa oke, program B30 ini tidak terlepas dari kontribusi stakeholders di hulu. Siapa itu? Yaitu ada petani kecil, ada perusahaan-perusahaan yang kecil juga yang bermitra dengan petani, tetapi rantai pasoknya itu belum nyambung antara hulu dan juga hilir. Kurang lebih begini, rantai pasok kita sekarang seperti ini modelnya, di mana ada kurang lebih ada beberapa perusahaan di sini supply ke Pertamina, dan perusahaan-perusahaan perkebunan ini juga sebenarnya dari kebun-kebun industri biodiesel ini. Salah satu contoh itu adalah Wilmar sebagai industri biodiesel. Terus kemudian bahan bakunya itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari kebunnya Wilmar juga, begitu. Kemudian dari siapa lagi? Dari pihak ketiga. Nah, kalau kita melihat di sektor hulunya lagi, mentok di hulunya ini, itu tata kelolanya itu kurang lebih seperti ini. Petani itu jual ke Tengkulak, dari Tengkulak jual ke Kaude, dari Kaude ada yang lain itu juga jual ke RAM, dan selisih harganya itu adalah sekitar 30–40% disparitas harganya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu semuanya, harga sawit sekarang itu adalah misalnya Rp2.000, berarti harga di petani sawit sekarang itu kurang lebih Rp1.400 di petani swadaya, yang memang tidak terhubung langsung dengan rantai pasok itu. Dan kenapa saya berbicara soal petani swadaya? Karena karena negara itu selama bertahun-tahun, sudah menahun itu tidak pernah membina petani swadaya. Jadi sebenarnya itu ada pepatah bilang petani swadaya itu udah nggak dibina oleh negara, nggak diurus oleh negara, tetapi dia itu tetap saja berkembang. Tetapi kan bukan lihat itunya, tapi lihat kondisi sampai memotretnya sampai ke dalam. Oke, itu kurang lebih skemanya. Kemudian itu untuk membuktikan ini Bapak dan Ibu, kami kemudian tuh melakukan tracking di lapangan dengan membuat radius tadi. Ada kami melihat, oh perusahaan ini dapat dari perusahaan ini begitu. Kemudian kami zoom in ke lokasi. Dari lokasi itu di 4 kabupaten yang kami lihat. Ada di Pelelawan, ada di Kampar, ada di Siak, ada di Rokan Hulu. Dari radius 5 km itu, petani-petani swadayanya tidak terhubung sama sekali dengan pabrik yang menjadi pemain penting dalam industri biodiesel itu. Tidak terhubung sama sekali. Ini hasil tracking yang kami lakukan dengan titik koordinat dengan titik koordinat para pekebun dan juga kelembagaan pekebun dari ring satunya industri biodiesel itu sebagai pemasok. Jadi memang ini situasi soal biodiesel itu. Memang yang bikin emosi sebenarnya itu begini ya. Ini yang masih kekecewaan kita. Klaimnya itu adalah biodiesel itu untuk mensejahterakan petani. Biodiesel itu untuk membuat petani lebih sejahtera. Tetapi kan kalau kita lihat ke dalam, emangnya kalau dari data yang tracking yang kami lakukan, dalam radius 5 km saja itu petani swadayanya tidak diperhatiin. Ini yang menjadi fokus kita Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian perlu ada transformasi. Bang Topan, perlu ada transformasi. Makanya transformasi dari mana? Transformasi dari gaya tradisional ke gaya transformatif.
dalam hal apa? Dalam hal rantai pasok yang panjang tadi harus dibuat lebih pendek. Dengan tujuan apa? Tujuannya itu adalah untuk memperkuat sawit Indonesia dan juga untuk mensejahterakan petani sawit. Caranya bagaimana? Saya kira peta jalannya itu harus kita buat. Bisa asosiasi petani dan juga GAPKI dan juga stakeholders yang ada di pemerintah perlu membuat peta jalan B30 itu bersumber dari pekebun kecil. Misalnya yang pertama itu adalah petaninya itu sudah teridentifikasi siapa, di mana, luasannya berapa. Kalau boleh sebenarnya itu luasannya itu adalah di bawah 8 hektar begitu. Karena ini yang mayoritas petani swadaya di Indonesia. Kemudian itu mereka memiliki sumber daya manusia dan juga memiliki pengetahuan best management practices dan juga mereka harus memiliki kelembagaan tani. Kelembagaan tani ini menjadi kunci, menjadi pemain penting dalam konteks rantai pasok biodiesel. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bertanya kepada saya, apakah kelembagaan taninya sudah ada, Darto? Saya bilang sudah ada. Di SPKS memang kerjanya setiap hari itu adalah membangun kelembagaan tani, memperkuat kapasitas petani, dan juga menghubungkan kemitraan itu dengan pabrik-pabrik yang ada di sekitar petani sawit itu. Tetapi ada catatan yang penting dalam peta jalan ini. Catatannya itu adalah SDM itu perlu membuat regulasi yang memasukkan indikator bagi para suppliers. Untuk B30 itu khususnya harus bermitra dengan pabrik-pabrik yang memang selama ini itu bekerja sama dengan petani sawit. Saya curhat Bapak dan Ibu semuanya dengan karena banyak teman-teman saya di pabrik dan juga pemilik pabrik, mereka bekerja sama dengan petani swadaya. Tetapi rupanya mereka tidak terlibat di dalam rantai pasok biodiesel itu. Gitu. Ini yang menjadi kekecewaan juga, bukan hanya di petani, tetapi juga para pengusaha sawit yang skala kecil. Mereka sudah menerapkan standar keberlanjutan, menerapkan kemitraan dengan petani swadaya, tetapi mereka tidak terlibat di dalam rantai pasok itu. Akhirnya ini terakhir dari saya, seperti apa kalau temanya kita hari ini adalah bagaimana peran BPDPKS? Menurut saya itu yang pertama ada 3 hal, ya. Karena sekarang itu ada petani swadaya itu berpencar-pencar, perlu ada mapping dan survei, dan juga provide legality bagi smallholders itu. Dan juga ada pengorganisasian petani, training selalu diaktifkan, pembangunan kelembagaan harus diaktifkan. Dan memang konsennya jangan hanya pada aspek replanting saja, tetapi penting BPDPKS dengan sumber daya dana yang ada sekarang bisa fokus kepada mendukung roadmap ini. Sehingga apa? Sehingga ke depan itu petani sawit betul-betul menikmati dan menjadi bagian dalam rantai pasok biodiesel itu. Untungnya apa bagi petani sawit? Saya kira untungnya bagi petani sawit kalau misalnya mereka terlibat dalam rantai pasok, pertama itu harga TBS di petani itu akan bertambah. Petani swadaya sekarang itu disparitas harganya itu dengan petani plasma itu kurang lebih 30%. Jadi kalau misalnya mereka bermitra secara langsung dengan pabrik yang ada, maka income mereka akan bertambah. Kalau income bertambah, maka kesejahteraan petani itu di pedesaan saya kira akan lebih baik. Kemudian itu juga ada keadilan antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Ini juga penting untuk diperhatiin. Saya dengar itu ada keluhan pendapatan perusahaan ini minus, pendapatan perusahaan ini minus begitu dari sebelumnya. Ya, itu dinamika yang ada saat ini. Makanya penting ada keadilan antara pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar ini. Penting juga untuk membangun kemitraan dengan petani swadaya. Jadi harus ada prasyarat tadi itu, prasyarat di aturan di ESDM. Sebab apa? Aturan di ESDM itu hanya terkait dengan teknis di di biodiesel saja gitu. Tapi tidak mengatur soal
bagaimana kerangka keberlanjutan, kerangka mensejahterakan petani itu di tingkat tapak. Jadi kalau saya melihat tuh sebenarnya kalimat terakhir dari saya itu adalah birokratisasi soal ini itu hanya tajam ke petani, tumpul ke sektor industri. Saya kira itu aja Bang Topan. Terima kasih. Ya, berikutnya Bang Darto untuk menjawab tadi banyak sekali pertanyaan sepertinya ke SPKS dan sekaligus di luar pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh audiens tadi, mungkin juga ada saya titip pertanyaan untuk dijawab oleh Bang Darto. Jadi harapan dari teman-teman petani itu seperti apa terkait dengan terkait dengan upaya pengembangan dan pemberdayaan petani kelapa sawit itu, dan kaitannya dengan program mandatory biodiesel. Kan selama ini juga sebetulnya di program mandatory biofuel BPDPKS kan sebetulnya juga sudah mengalokasikan dana terutama untuk mendukung permajaan sawit rakyat. Nah, di situ kan angkanya juga sudah dinaikkan dari 25 ke 30 juta per hektar. Nah, apakah itu masih belum cukup buat teman-teman petani dan lain sebagainya. Nah, tolong untuk di-highlight itu Bang Darto. Waktu kami persilakan. Terima kasih Bang Topan. Pertama itu terkait dengan soal-soal di level kabupaten. Kalau misalnya di Musi Banyu Asin dan juga di Pelalawan itu kan tidak terlepas dari kami di SPKS juga. Kami di Musi Banyu Asin itu kami di SPKS itu punya MOU dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin itu untuk melakukan pemetaan petani sawit di daerah itu. Dan memang progresnya sampai dengan saat ini Kabupaten Musi Banyu Asin itu memang paling progresif ya. Selain ada kabupaten lain, ada Sintang, ada juga ada Pelalawan juga. Terus kemudian ada Rokan Hulu juga di Riau. Dan kami itu ada di kabupaten-kabupaten itu dan punya MOU dengan kabupaten-kabupaten itu untuk membantu pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan petani. Sebagai contoh begini, ada sinergitas yang bagus ya antara pemerintah daerah, perusahaan dan juga petani sawit gitu ya. Salah satu contoh itu di Kabupaten Sintang, kemudian itu juga ada Kabupaten Sekadau dan juga Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat. Silakan dicek kabupaten-kabupaten ini. Pertama itu kabupaten punya bupatinya punya goodwill, punya komitmen untuk membuat kabupatennya itu menjadi kabupaten yang hijau, di mana di sana itu ada sawit banyak, rakyat punya, perusahaan punya juga. Tetapi kan yang dibuat oleh pemerintah di daerah itu memang ada gap memang. Satu itu ada mereka sudah buat perencanaan daerahnya, perencanaan kabupaten, dan juga kemudian sampai ke perdanya. Di Siak itu juga kami bekerja di sana, kemudian di Kabupaten Musi Banyu Asin. Kebetulan saya suka berkomunikasi dengan Pak Dodi, bupatinya, dan juga sahabat saya, wakil bupatinya, Pak Beni. Selalu aktif berkomunikasi begitu. Karena kami itu punya peran untuk membantu pemerintah daerahnya. Begini, karena daerah itu tidak punya mereka itu tim kerja untuk misalnya, contoh ya, STDB misalnya, atau untuk pembangunan kelembagaan tani. Birokrasi di kabupaten itu ya, misalnya kepala dinas, ya tergantung dari kepentingannya memang ya. Ada yang memang backgroundnya sarjana agama, ya ada yang tidak ngerti soal sawit, tapi mereka itu ya kepala dinas gitu. Tapi hal inilah yang kemudian membuat dinamika di kabupaten itu menjadi penting untuk melibatkan para pihak lain. Ada organisasi petani seperti kami, dan juga ada CSO juga yang ikut juga membantu kabupaten itu mencapai visinya. Tapi yang miss di sana itu adalah supporting dana. Ya harapannya itu memang BPDPKS itu bagaimana ada formulasi begitu antara pusat dan juga daerah-daerah penghasil sawit itu agar ada konektivitas.
antara perencanaan di kabupaten, kemudian itu juga dengan sumber dana. Karena mereka nggak punya dana itu untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang mereka buat. Kemudian itu juga soal soal replanting. Berapa besarannya? Ya memang petani itu maunya semuanya harus didanai. Kenapa kemudian biodiesel itu semuanya harus didanai? Kenapa petani itu hanya sebagian? Kalau misalnya memberikan misalnya oke, sebagiannya itu didanai melalui hibah dari BPD PKS, sebagiannya kredit, perlu diingat petani sekarang itu petani yang udah generasi kedua, rata-rata itu sudah tua, dan data di kami itu rata-rata usianya sudah 45, 50, bahkan sudah ada yang 60 tahun. Jadi kalau misalnya petani-petani ini kredit lagi ke bank untuk menambah dana tadi itu, saya yakin sampai ke liang kubur pun petani itu akan nanggungin kredit gitu. Ini mungkin perlu dijawab begitu oleh menurut saya itu oleh komite pengarah ya, agar mampu mengalokasikan dana replanting itu kepada petani itu 100%. Tetapi dengan catatan hanya petani yang memang teridentifikasi jelas begitu, siapa, di mana, kelola lahan berapa begitu. Jadi sehingga database-nya itu juga bagus. Kemudian poin yang ketiga, soal harga sawit itu beda-beda. Menurut saya itu juga ini penting pengawasan di pemerintah daerah. Ini misalnya kabupaten di provinsi menetapkan harga 2.000 misalnya, tetapi implementasinya di lapangan itu berbeda-beda. Ada beberapa perusahaan memang yang mematuhi standar harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan, tapi ada juga yang nakal, yang kadang-kadang menetapkan di atas harga Dinas Perkebunan, kadang-kadang itu juga ada di bawah itu. Tetapi ada juga RAM-RAM dan juga CV-CV sebagai penampung TBS itu yang menerapkan harga di atas harga penetapan Dinas Perkebunan. Ini yang menjadi masalah juga ya. Memang penting ada sistem pengawasan di tingkat daerah, sebagaimana ada tim pengawasan begitu, tim pengawasan untuk peredaran pupuk dan pestisida dan juga bibit ada di beberapa provinsi itu sudah terbentuk. Tapi yang soal harga ini yang memang sepertinya belum terawasi secara bagus. Dan hal lain itu juga dipengaruhi oleh tumbuhnya pabrik-pabrik yang memang tidak memiliki kebun yang besar begitu. Seperti misalnya mereka punya kebun intinya itu hanya mungkin 1.000 hektar atau 1.500 hektar, sementara supply dari pihak ketiganya itu lebih besar. Inilah yang kemudian membuat dinamika harga TBS di petani itu juga cenderung berubah-ubah, dan terkadang perbedaan harga itu betul-betul terasa.